Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah elemen mesin, yang mana pada mata kuliah ini kita membahas tentang pasak. Nah, pasak itu adalah sebuah potongan baja karbo rendah yang diselipkan di antara poros dan hub atau kepala puli yang mencegah pergerakan relatif. Dan pasak ini digunakan sebagai pengunci sementara dan menerima tegangan geser dan tegangan crushing. Nah, lubangnya pada pasak ini menyesuaikan dari ukuran pasak tersebut. Kalau ini pasak itu longgar, itu berarti mudah dilepas. Kalau pasak itu sesak, berarti kemudian sulit untuk dilepas. Nah, ada jenis pasak. Yang pertama adalah sangki atau diberikan setengah lubang pasak pada hubungan poros dan setengah lubang pasak pada kepala puli. Ada macam-macam sangki sebagai berikut. Nah, yang pertama itu rectangular sangki. Ada lebarnya, ada tebalnya, ada keterusannya. Ini didapat dari sebagai berikut. Untuk lebar pasak sama dengan W sama dengan diameter dibagi 4 dan tebalnya atau T kecil 2W dibagi 3 sama dengan diameter dibagi 6. Kalau diameter poros ini, di mana D adalah poros atau diameter lubang hub. Kemudian pasak mempunyai keterusan 1 dibagi 100 hanya pada sisi bagian atas yang warnanya biru. Yang kanan ini ada gambar paling depan, ini adalah bentuk sebuah pasak. Nah, yang dua, square sangki. Ini jenisnya hampir sama dengan rectangular sangki, tapi perbedaannya lebar dan ketebalan sebuah pasak. Kalau sangki ini mempunyai lebar ketebalan yang sama. Kalau square sangki ini kita cari yaitu T sama dengan diameter dibagi 4. Nah, kemudian paralel sangki ini mempunyai pasak yang mana lebar dan ketebalnya seragam. Nah, ini pada sangki tadi ini tidak mempunyai keterusan. Nah, kalau kibet itu adalah pasak sebuah rectangular sangki dengan kepala pada salah satu ujung yang disebut dengan kibet. Nah, ini contohnya dari kibet. Kalau lebar pasak itu sudah sama dengan W sama dengan diameter dibagi 4. Untuk ketebalannya pada ujungnya adalah D dibagi 6. Ini adalah bentuk dari kibet. Dan untuk gambar B dan bentuk dari taper untuk gambar A. Kemudian feather key. Sebuah pasak ini dipasangkan pada poros dan hub yang mungkin terjadi pergerakan relatif untuk secara aksial.
Ini kan namanya feather key. Nah, kalau pasak yang disebut sebagai pasak khusus, ini adalah pasak sejajar yang mentransmisikan sebuah gerak putar dan gerak aksial. Ini pada gambar A dan gambar B. Kemudian ukuran standar. Untuk ukuran standar tadi, pada parallel key, taper key, dan keypad, ini untuk shaft diameter paling kiri antara 6 sampai yang paling besar adalah 75 mm. Kalau crosshead-nya untuk lebarnya ada 2, paling kecil dan paling besar ada 22. Kalau untuk thickness-nya ada 2 mm dan paling gede adalah 14 mm. Kemudian shaft diameter up and including antara 85 mm paling kecil dan paling gede adalah 440 mm atau 44 cm. Dan yang terakhir ada key cross section. Untuk kelebarannya adalah minimal 25 mm dan paling tinggi adalah 100 mm dan ketebalannya adalah 14 mm dan paling tinggi adalah 50 mm. Nah, kalau untuk Woodruff-Key, ini adalah pasak yang dipasangkan dengan poros dan hub. Nah, ini pasak ini potongan pirian dari silinder yang terdiri dari beberapa Woodruff-Key yang mana digunakan pada konstruksi sebuah mobil. Kemudian ada yang disebut dengan saddle key. Ada 2 jenis di sini saddle key. Yang pertama adalah flat saddle key. Ini adalah pasak yang dipasangkan dengan pas dengan lubang pasak pada hub dan datar. Pada poros seperti ini ditunjukkan pada gambar berikut ini. Kemudian ada hollow saddle key. Ini adalah sebuah pasak tirus yang terpasang pas dengan lubang pasak pada hub dan bagian bawah dari pasak permukaan. Nah, ini ada flat saddle key sebelah kiri dan hollow saddle key sebelah kanan. Nah, ini gambarnya gambar berikut ini. Yang gambarnya dari flat dan hollow. Nah, begitu video dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke WA saya. Sekian dan terima kasih.